Ya. Kembali lagi. Ada cerita. Nah, ini ada. Ada apa? Itu. Nah, ini ada ini. Badannya juga. Ada sini. Ya. Jadi akan disampaikan materinya, silakan dicatat nama ustaznya. Ustaz Muhammad Nur Sidik. Ustaz Muhammad Nur Sidik. Nanti kita sama. Nah, dan untuk pada sore hari ini yang akan memberikan tadi untuk sanksi-sanksi di pesantren Ramadan datang dari lingkungan Lokardi Bapak Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan lingkungan itu akan pesantren Ramadan lalu dilimpahkan rezekinya, diberikan umur panjang serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebelum mulai kita bersama doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awwid kana billahi ma'ati. Teman-teman, mana suaramu? Sudah cukup diam semuanya. Mulai dari hitungan 3, 2, 1 diam. Gak boleh ada suara. Kita dengarkan bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sofidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuril khalaq. Minasyirik wal munafiq. Wa na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin siddiq amanah wa sabrik wa ala alihi wa ashabihi siratul mubarak amma ba'du. Hadirin muhtaramin wa Bapak masyarakat Kesabaran, terkhusus
jajaran kepengurusan Masjid Nabi Darussalam yang kita cintai, yang tak insya Allah sekali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DPRD Ansor Desa Baros beserta jajarannya, muslimin muslimat Ansor Bansor Mataya Ilmu itu beserta abang-abangnya yang saya banggakan dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku beserta penonton Ramadan yang saya cintai, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan cuaca yang bersih-sejuk kita bisa berkumpul bersama berkeluarga seperti biasanya dalam rangka sholat ini di acara pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh Jajaran Sholat Ramadan, dan kita bisa berkumpul di hari Ramadan Ramadan. Salawat beserta salam dengan kita hancurkan dari bahwa kita akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga dan ahli sunnah, dan semoga kita termasuk yang akhir sebagai umat yang akan mendapatkan syafaat di akhir amin ya rabbal. Anak-anakku santri pesantren Ramadan yang berbahagia, karena pada sore hari ini tema pada sore hari ini yaitu dahsyatnya pahala sedekah. Dahsyatnya pahala sedekah. Ya, maka sesuai tema kasih Allah tidak cuma menyuruh atau mengajari, tapi di sini insya Allah nanti Allah juga akan berbagi. Ya, ada satu dari kawasan dari orang sudah mengkoni si ajar orang mengkoni. Insya Allah nanti kami di penghujung ya. Insya Allah ini jumlahnya 1 juta kurang golongan bersama golongan. Tapi nanti ya. Tapi Allah minta tolong yang penting. Bukan anak yang penting. Singguyonan orang kawin. Ya. Singkerti, singkenang. Ya. Oh ini ngantuk, oh ini orang-orang ngantuk. Ini ada killer kan? Baik. Kamu sebelumnya Abang juga minta kepada kalian, kalau nanti kita bareng-bareng baca surat Al-Fatihah yang pahalanya untuk almarhumah saya yaitu Madati binti Sanadi, ya, dan juga keluarga saya. Jadi nanti tolong bareng-bareng ya. Siap? Siap baca surat Fatihah siap? Baik. Kita mulai lagi.
Semoga kita yang mendapatkan mendapatkan pahala dan khususnya almarhumah almarhum yang ini mereka yang tidur mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan tempat yang layak untuk Allah. Amin amin ya rabbal. Anak-anakku santri pesantren Ramadan yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tepatnya di surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqul minadh shalihin. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika para ulama, khususnya ulama ahli hadis, membaca, mempelajari ayat yang terkandung di dalam surat Al-Munafiqun ini, yang mana di dalam dijelaskan di dalam kitab Tafsir Muslim bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini ialah bahwa ketika manusia mati, ketika mereka sudah di alam kubur, mereka dengan penuh kekesalan, dengan wajah yang kecewa, mereka menjerit, meminta kepada Allah, menangis supaya kita dihidupkan lagi. Kita dihidupkan lagi ke dunia. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong hidupkan aku kembali di dunia ini ya Allah, walaupun hanya sebentar. Kemudian Allah menjawab, emang kamu dulu namanya kan apa? Karena lu sadar nama Tuhan. Karena lu mampu diri, ditanya sama Allah, emangnya kamu kalau dihidupkan lagi ke dunia mau apa? Kenapa dulu mengangkat jawaban ahli kubur? Fa'asaddaqu wa aqum minadh shalihin. Ya Allah, namun aku urutkan ini alam dunia, aku pengen sodako, pengen bersedekah. Mengapa di ayat ini para ulama tafsir dan teman-teman sempat kebingungan? Kenapa orang mati pengen mati? Orang jadi pengen sembahyang tahajud, orang jadi pengen makan umroh, orang jadi pengen makan haji obat, tapi pengen bermati, pengen sedekah. Ternyata dahsyatnya ini sedekah
Akhirnya salah satu ulama salaf ini coba beristihad mencari tahu jawaban apa yang terjadi, apa yang terkandung di dalam ayat ini. Suatu hari di sebuah kampung, tentu saja ada orang yang bernama Sibulan. Sibulan ini profesinya adalah tukang gali kubur, alias gawe kubur, gawe kuburan. Suatu ketika ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya ada orang saya. Nah, karena Sibulan dia pegawai tukang gali kubur, kalau gimana apa? Belum, mau kita cerita kalau belum, ya. Ini Sibulan akhirnya buru-buru dia berangkat ke makam, membawa peralatan sapu, bekok dan sebagainya. Tidak lupa Sibulan juga membawa bekal makanan dan juga minuman. Karena zaman dulu kok ambil dari kubur, kadang kasih minuman, kadang kasih itu minuman. Beda kalau zaman saya akan mati, walaupun saya apa, minuman, apa, hiburan, apa, tapi tetap diberi keamanan. Anak wegane, anak bogine, anak rokok. Alhamdulillah. Zaman dulu kan, singkat-singkat berangkatlah Sibulan ke rangka untuk menggali kubur dengan membawa bekal makanan dan minum. Sesampai di makam, Sibulan lalu tidak menggali kubur. Takut. Sampai akhirnya karena tadi hilang lahan hilang kubur. Karena sudah selesai, akhirnya Sibulan ke bapak buat ke pulang dulu. Tak istirahat, tak makan, tak minum. Tapi belum sempat makan, belum sempat minum, atau kita doang anak waktu Israel. Kalau Sibulan dipanggil, sampai nanti sampai semangat dulu Pak, dulu dia makan dari hotel, kanan rumah orang di depan anak, kanan rumah orang di depan semua makan lewat kakak karena pengemis zaman dulu beda dengan pengemis zaman sekarang. Zaman saya rumah yang ayu-ayu, tangannya gagah-gagah, ambil motor sekopi, ambil motor kasih tapi programnya amen, pengemis. Kalau itu bilang sekali. Kalau zaman dulu orang amen karena untuk mencari tapi uang zaman saya dikenal yang pengemis, karena kampung tapi memang ya aku kebetulan di kanan arang-arang ya aku udah arang-arang terus ngomong sampai sini lalu sekarang dulu apa aku tak lagi mana jangan kok aku orang Indonesia itu lumayan rumah. Akhirnya tinggallah Sibulan ini sendiri dan memakan bekal yang dia bawa dari rumah. Sawitnya makan, minum, waduh. Kamu kata saya, dimakan seperti anak-anak sihir akhirnya orang kata Sibulan benar, mati. Sibulan ngamen,
Cuma nyantet sampai nyantet akhirnya turun. Dengan pulasnya ia tertidur tanpa disadari ternyata si pulang lagi turun jiwa di bulan kuburan. Tapi tetap orang tadi kasih turun. Seharusnya anak-anak bulan kuburan di bawah alam sadar si pulang ini bermimpi kalau dirinya sudah mati. Dan ia didatangi kedua malaikat. Yo, siapa yang tahu? Malaikat siapa yang bertanya dalam kubur? Ayo, siapa yang tahu? Hah? Kubur itu kubur surga. Si guru, kakek, dulu. Malaikat siapa? Hah? Siapa? Bukan nakir, pinter. Nah. Baru tadi ya. Ya, ada mana? Semua anak namanya orang ya, malaikat yang bertanya di alam kubur yaitu Tuhan aku. Katakanlah Tuhan aku. Assalamualaikum bulan. Waalaikumsalam. Sungguh aku Tuhan aku. Aku akan bertanya kepada engkau wahai bulan. Di bulan bumi. Ya bulan. Bulan Desember. Betul kenapa orang yang mati? Orang itu juga. Orang bisa jawab. Padahal malaikat orang akhir membawa kamu, membawa pulau palu yang besar. Kata orang akhir, kalau kau bisa menjawab, maka engkau akan mendapatkan kehidupan dalam hidup. Tapi jika kau tidak bisa menjawab, maka kau akan disiksa sampai hari kelak. Karena orang bisa jawab, orang bisa jawab, ada apa? Syukur yang disyukuri, Indonesia berdoa. Itulah bagaimana kebayang betapa sakitnya. Tapi ternyata jika orang rasa orang lain orang sakit. Misalnya orang lain ya, coba kita ada orang itu tahu itu coba dibaca apa kenapa aku dipukul malaikat orang rasa. Hari saya lagi ya pulang. Mana buka? Itulah kalau bisa jawab. Kalau bisa jawab, ayo masih pulang di kampung kepala. Tapi situlah orang merasa tidak sakit, tidak merasakan kesakitan begitu. Simpulan air yang tahu, ternyata pukulan jambangnya malaikat, pukulan palunya malaikat tidak sampai ke tubuhnya, tidak sampai ke kepalanya. Ternyata ada yang menghalangi, ada yang menghadap apa? Jadi berarah-arah. Artinya apa? Amal sedekah yang dia berikan tadi kepada seperti itu menjadi keselamatan, menjadi penolong ketika anak manusia dia berada di alam kubur. Ayo kita kemarin, ya mulai sebulan diulangi. Rupanya rombongan jenazah mau dibikin ulangan ceritanya. Bapak, mereka kalau dari kuburan usianya malah turunin ya. Setelah bangun, si pulang ini langsung berperan menangis lagi terus kepada istighfar astagfirullah. Kita sama-sama saya pulang. Aku lagi berpikir saya. Dari itu aku berperan bahwa kandungan ayat Al-Quran surat Al-Quran ayat 10 menjelaskan bahwa seorang yang sudah berada di dalam kubur
mereka berdiri menangis semua kepada Allah yang hidup. Mereka ingin cuma ingin bersedekah karena di antara pahala sedekah itulah yang bisa menolong ketika manusia sudah mati atau tangannya tentu ini selaras dengan hadis Nabi yang berbunyi "Idza mata Adam inqata amaluhu illa ketika anak Adam mati, terputus segala amal ibadah, terputus segala pahala apapun terputus. Kecuali perkara yang bisa terus menghasilkan pahala, yaitu saudara kodut dan anak-anak guru serta teman-teman yang dirahmati Allah. Terus wah emang beda alam kubur kalau alam akhirat beda. Jadi alam kubur itu adalah masa di mana perpindahan manusia pada alam yang berbeda. Jadi ini adalah manusia itu boleh dikatakan intinya bahwa manusia itu hidup di empat alam. Boleh dikatakan pada hakikatnya, pada dasarnya manusia itu hidup di empat alam. Yang pertama, manusia hidup di alam rahim, alam kandungan. Ketika seorang ibu sudah mengandung, sudah hamil, pas hidup ber4 bulan, saat itulah Allah menyiapkan roh kepada si janin. Maka sejak saat itu dikeluarkan calon bayi, calon manusia sudah hidup. Makanya agama mengajarkan ayo bersyukur karena melihat pokok tersebut ya. Pokok syukuran, pokok selamatan. Maksudnya bersyukur karena bersalon dalam bayi hidup. Selamatlah berharap supaya setiap bayi dalam ibunya selamat sampai lahir alam seharusnya setengah bulan setiap bayi keluar lahir ke alam dunia. Ini berarti memasuki alam yang kedua. Pertama hidup di alam lahir, yang kedua lahir ke dunia, berarti hidup di alam dunia. Setelah melalui proses dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati meninggal dunia, bahkan ia berpindah ke alam yang lain, yaitu alam kubur atau alam warisan. Apa mereka hidup? Hidup. Al-Quran yang mengatakan, Al-Quran yang menjelaskan di surat Al-Quran itu, mereka hidup yang mati cuma raganya, yang mati cuma jasadnya, yang mati cuma badannya, tapi ruhnya, jiwanya, nyawanya hidup. Cuma beda alam. Alam yang alam kubur. Maka orang masuk disebutnya meninggal dunia. Paham ya? Anda cuma meninggalkan dunia. Hakikatnya dia masih hidup. Sampai kapan dia hidup di alam kubur? Sampai hari tidak. Sebelum zaman. Jadi bapak tuanya dewek, bang dulu dewek, dengan orang dewek semuanya mati. Tuannya mamanya anaknya sama baik. Kau masih pada urip tapi anaknya alam kubur. Dan ketika alam kubur, maaf, walaupun kau sudah sembahyang, karena haji itu umroh pisang alas, dan jalannya orang ketemu, dan jalannya orang dinehatinah. Sebab dalam sholat, dalam puasa,
di hari kiamat di yaumul akhirat, di alam heran. Sementara orang yang mati sampai saat ini masih di alam kubur. Jadi ganjaran akhirat belum dinaikkan, belum dinaikkan. Makanya si bisa menolong, si bisa menyelamatkan kepada dalam kubur, yaitu pahala sedekah dari kubur. Termasuk doa anak yang soleh-solehah serta pahalanya ilmu yang bermanfaat. Anakku beserta pesantren pengabar jadi intinya bahwa manusia itu yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Begitu kan ya? Rumahnya sekarang kayak berdiri rumahnya sekarang berkat terus jadi anak di alam dunia. Kalau si anak sudah bermasa kayak apa? Balik rahmat Sallallahu Nabi Muhammad. Aku dia orang anak bangsa iki kati anak Rasulullah. Orang anak pada balik mai rahmatullah. Salatullah berubah ala darah ala dullah ala yasin alhamdulillah salatullah berubah ala darah rasulillah. Salamullah ala yasin ya mulai wangun dari tempat sabar Rabbana awalin makin memudahkan kamar itu sakit sulanya nurul beta idolo salamullah Baik, kiranya itu saja yang belum kebagian nanti insyaallah kalau saya punya lagi. Yang terpenting kita sama-sama berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin. Semoga kita diberikan panjang umur, amin. Semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Dan kita menjadi anak atau orang yang soleh amin ya rabbal. Kurang saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.